Hello, Manglava. Today, me and my friend Lukman will have a presentation about our 3D object design using OpenGL and Figloop. First of all, I would like to introduce myself. My name is Shana Ong. I'm from Myanmar, and my friend Lukman, he from Indonesia. So, hello, Lukman. Yeah, hello, James. Okay, so we will presentation our 3D objects using OpenGL and Figloop. So, why OpenGL? Next slide. So OpenGL is called Open Graphic Library. Is standard specification that define a core language, core platform API for developing applications that generate 2D and 3D computer graphics. So what is the core language and core platform mean? It's independent language and independent platform. It can use by any programming language, and it can use any Windows system. So is defined as a cell function. So and these cell functions are similar to C language program. So mostly OpenGL is used by C language, although it's the language independence. And the interface of OpenGL consists of over 250 different function calls that can be used to draw like complex three-dimensional sets from simple primitive shapes. So OpenGL is really used for 3D graphic design. So next slide. So today we will use also free glue library. So what is the free glue? Free glue is a free open source. It's like to the open GM, GM Unity Toolkit glue library. So what is the glue library? Glue is what originally written by Mark Giga to support the XML program in the second edition of the OpenGL webbook. So and then glue have been used in a wide variety of predicate 3D object because it has simplicity and also widespread availability and high portability. And also free glue or glue can handle all the system specific tasks or where to create windows and like initialize OpenGL context and can handle import event, and also it can be evaluate the development of truly portable and OpenGL programs. And next slide, please. So why free glue is useful in 3D graphic design? Because the original glue library appeared to have been abandoned with the later version 2.7 last released in August 1998. So the original license does not allow anyone to distribute modified library code. So this is very unfortunate for graphic designer. So as a glue is quite old and in need of significant improvement, so the glue license and incorporated with some software distribution like the H386. So the um free glue is more popular in 3D object design. So next slide please. Okay. Okay, I So what already changed it. created that? So Power started development of pre-glued on December 1, 1999. So today the project is near completeness for the original glue, with only minor differences such as the other feature, the removal or HGS with speed feature like the diane and bottom box and dynamic video resolution and pure patch. So and moreover, Flickr as several feature uh, graphic design beyond glue-based functionality, such as it can be made in objects and it can have the ability to run a single event loop iteration, and
It also have safely easy loops, and it can have more sweep fallbacks and also other important feature like OpenGL contact creation with core or compatibility profile, multitask and multi-pointer import, and other support for move platforms. Okay, next slide. Okay. Okay, so Maybe I will use bahasa today, to continue this presentation. Okay. okay, Maybe I can start from now. Okay. Fungsi bahasa fungsi render objek geometris. Oke, jadi di sini kita menggunakan preclude untuk menyertakan 22 fungsi untuk menghasilkan objek geometris 3D yang mudah dikenali. Sebenarnya fungsi-fungsi ini sudah dibuatkan oleh Preclude dan Preclude ini menyediakan beberapa fungsi lainnya selain membuat 3D object. Fungsi-fungsi ini bisa kita pakai dan memudahkan kita untuk membuat objek dengan hanya satu baris code yang kemudian dapat digunakan untuk menguji berbagai fitur dari OpenGL. Di sini saya menggunakan beberapa fungsi. Ada fungsi dari glued wire cube, glued wire sphere, glued wire cone, glued wire cylinder, dan lain-lain. Oke, mungkin lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke, di sini saya akan menunjukkan beberapa function geometric object yang kita bisa gunakan. Jadi setiap objek itu kita dapat dua function, yaitu yang berbentuk wire, yang satu solid atau bentuknya ada isinya. Kita bisa menggunakan fungsi-fungsi ini dengan mudah hanya dengan mengirimkan parameter-parameter yang dibutuhkan. Mungkin tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja ke sisi codingannya. Can you see my code, James? It's already so. I can see your code. Okay, I'll start in bahasa again. Okay, from the first line, I will explain in bahasa. Okay, dari line pertama kita bisa lihat kita mengimpor extension dari Preclude. Yang kedua, kita mendeklarasikan enum atau daftar-daftar objek yang bisa kita buat di si aplikasinya. Kita di sini mendeklarasikan none atau tidak sama sekali, kemudian ada cube, sphere, cone, cylinder, torus, atau tripod. Ini nantinya akan dijadikan sebagai parameter untuk pembuatan objek. Untuk current object atau initial state, kita membuat objek sphere atau bola. Kemudian kita menampung beberapa variabel untuk angle, ada angle X dan Y ini untuk melihat kedalaman dari objek itu. Kemudian kita menyimpan juga titik akhir dari mouse X dan Y. Kemudian kita menyimpan variabel boolean itu untuk memberitahu ini sedang di drag atau tidak. Jika di drag, maka akan memindahkan tampilannya atau sesuai dengan angle-nya. Kemudian di sini ada fungsi init. Kita bisa melihat di sini menghidupkan fungsi kedalaman, atau kita akan membuat fungsi dari 3D object. Kemudian kita membuat menjadi di sini. Lanjut, kita ada function utama, yaitu untuk membuat objeknya itu sendiri. Kita menggunakan warna hitam untuk pembuatan objeknya. Di sini kita menangkap variabel current object. Nanti akan dibaca dia cube. Jika cube, dia akan memanggil function yang sesuai dengan inputannya atau parameternya. Kemudian yang sphere juga, glued wire juga, cylinder juga akan sama sampai seterusnya.
Jika tidak ada, maka akan defaultnya break. Kemudian untuk display, saya menggunakan function dari recruit lagi untuk mengclearkan tampilan. Dilanjut dengan geser eh, objek agar kameranya lebih jauh dari kamera. Kemudian ini ada relatif sumbu X dan Y, kemudian kita menggambar objek, kemudian kita eh, tukar bumper depan dan belakang. Kemudian kita mereset ini akan eh, berpengaruh terhadap ukuran Windows-nya. Kemudian ini untuk mouse, untuk menangkap event dari mouse, untuk membaca last mouse location. Kemudian ini untuk motion atau ketika kita mendrag atau memutar objeknya. Kemudian ini akan menampilkan menu. Ini ada fungsi dari create menu yang ditampilkan di layar. Kemudian ini adalah main function yang dipanggil ketika aplikasi dilakukan. Okay, we start the demo of the application. I will start the application. Okay, okay. I will explain again in Bahasa. So basically, I create the application is in init Windows 800 dan 600. Jadi ketika kita melakukan maximize, dia akan mengikuti ukurannya. Dikarenakan kita mengeset presetnya, jadi akan mengikuti ukuran atau besar Windows-nya itu. Kita bisa lihat objeknya seperti ini, kita bisa putar. Untuk fungsi putar ini akan dihandle oleh motion ini. Kemudian untuk menu kita bisa klik kanan, dia akan menampilkan ini menu-menunya beserta current objeknya. Kita bisa pilih misalkan kubus. Di sini bisa lihat kubus akan memanggil fungsi ini, kubus. Ini kita hanya membutuhkan parameter size saja. Kemudian untuk bola yang tadi saya sebutkan seperti ini. Lalu ada kerucut. Kita bisa lihat objeknya seperti ini. Kerucut ini dia membutuhkan parameter base, height, slice, and stack. Oke, lanjut ke silinder sama juga ini. Terus like donut like this, teapot seperti ini. Kita bisa lihat. Oke, maybe that's from me, James. I will give back to you. Okay. So we hope we hope you understand how we can create a 3D object design using OpenGL free glue library. So that is our presentation. That's it. So thank you. Terima kasih. Okay. Terima kasih semua.